Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan aku Syadi dari Teknik Fisika ITB, Angkatan 2023. Video ini merupakan video panduan tugas pendahuluan, praktikum PRD, modul 3, tentang 3D Features. Jadi, kalau dengan sebelumnya kita udah belajar tentang sketching, tentang bagaimana kita bikin sebuah prarancangan suatu objek dalam bentuk bidang datar. Sekarang kita belajar gimana kita ngejadiin bidang datar itu, sketch yang 2 dimensi itu, menjadi 3 dimensi. Nah, jadi outputnya kalian belajar ini yaitu pertama tentang gimana cara milih initial sketch plane yang paling optimal. Terus yang kedua, gimana bikin part yang akurat sesuai drawing yang udah dibuat gitu. Yang ketiga, tentang detail terhadap intuisi pengerjaan, dimensi, relation sama parameter. Jadi tentang intuisi pengerjaan itu maksudnya kayak terstruktur gitu pengerjaannya. Karena itu akan sangat berpengaruh pada hasil produk yang dibuat gitu. Terus kayak biasanya pakai satuannya MMGS. Terus ini ada satu hal yang baru tentang global variables yang itu gunanya buat defining dimension gitu. Dan ini bakal kepake banget pas di soal modify. Terus ada mass properties. Jadi kita bisa tahu tuh part yang kita buat itu beratnya berapa. Gak cuma massa doang yang bisa kita tahu, tapi masih banyak parameter lain yang bisa kita tahu dari part tersebut. Pakai mass properties. Nah, ini digunain buat meriksa apakah part yang kalian buat itu udah sesuai. Kalau misalkan kunci jawabannya masanya segini, terus kalian buat masanya beda, itu artinya beda kan. Ada yang salah di pekerjaan kalian. Terus di sini ada fitur-fitur yang akan kita coba nanti. Terus ini ada tools-tools yang perlu diperhatikan juga. Terus kayak biasa harus fully define karena ini esensial gitu ya. Terus tentang plane, ini ada satu hal baru yang akan kalian dapati. Terus dan yang terpenting nih, melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu kita harus terstruktur. Kita harus enhance design workflow kita. Oke, mungkin yang pertama kita nggak harus perfect dulu gitu ya. Jadi kalian seiring berjalannya waktu akan belajar dan gimana caranya enhancing design workflow kalian. Oke, kita langsung ngerjain soal aja biar langsung kebayang. Oke, ini soal TP modul 2 kemarin ya. Coba kita bikin 3 dimensinya. Oke, biasa langsung buka SolidWorks. Nah, kalau udah, nah ini pentingnya initial sketch plane. Jadi, kan idenya kita bikin 2 dimensi di awal, terus kita naikkan gitu. Kita bikin dia punya volume gitu. Kita bisa milih dong berarti. Ini sebutlah ini front plane, ini left plane, ini right plane bagian sini, ini top plane yang di bawah. Nah, jadi kita bisa milih dari plane manapun kan untuk inisialnya. Bisa dari front, bisa dari atas atau dari kanan. Nah, di sini pentingnya initial sketch plane itu biar kita bisa mempermudah pekerjaan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kayak gini, menurut kalian plane mana yang paling optimal gitu? Coba bayangin. Nih, jawabannya adalah dari front, dari yang ini. Ini front ya, ini left. Oke, kenapa front? Karena kalau kita mulai dari sini, nanti kita bisa motong bagian ini, sama nambahin ini. Bayangin kalau kita mulai dari sini, dari kiri ya, terus kita kirim sini ke sana, otomatis bakal susah buat motong-motong ininya. Jadi itulah, kita langsung kita cobain aja lah dari front plane ya. Jadi yang ini, ya kita bikin yang kayak gini. Tapi sebelum itu kita harus definisi dulu. Tadi namanya global variable. Ini baru nih, global variable itu buat yang A sama B ini. Jadi kan soalnya kayak gini contohnya, ada A sama B. Nah, kita definisi dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Itu lokasinya ada di sini. Di tools, terus ada di equations. Terus tambahin aja global variable. Misalkan dia A-nya 78, B-nya 36. Kita ketik A, terus enter. Tadi ada berapa? 78. Enter. Terus B, 36. Oke. Jadi, pas kita nge-start dimensionin, terus kita ketik A, itu bakal 78 mm gitu, dan seterusnya. Oke, kita bikin sketchnya. Kita pakai yang front plane. Gitu ya. Nah, biar full define, mulai dari titik ini koordinat 00. Oke. Nah, usahain daripada aproksimasi nanti kejauhan gitu ya, kita langsung smart dimensinya dari awal. Berapa A? Caranya gini, pencet sama dengan, terus global variable, terus klik yang A. Nah, bakal muncul kayak gitu, terus centang. Nah, ciri-cirinya berhasil itu ada kayak gambar equation, gambar sigma itu. Nah, kadang bisa gagal. Gagal itu kayak gini, smart dimension, terus pilih ini, terus kita ketik A, terus kita pakai keyboard enter gitu, nggak pakai mouse ngekliknya, otomatis dia masih kayak gini, nggak ada gambar sigmanya. Kelihatan kan bedanya? Oke, jadi yang benar itu kita harus ngeklik di smart dimension, terus sama dengan global variable, kita klik yang A, harus diklik. Nah, gitu. Nanti muncul kayak gini. Kalau nggak, dia akan 78, nilainya konstan gitu, 78 terus. Kalau kayak gini, nanti pas kita ubah toolsnya, equationsnya, sesuai soal selanjutnya, gitu ya, nanti dia otomatis berubah sendiri, gitu. Jadi harus pastiin kayak gini. Oke, lanjutin. Kita ke atas gitu. Terus kayak gini. Terus dia 90 derajat, artinya perpendikular ya. Terus kayak gini, terus kayak gini. Terus dia ini, terus ini. Terus kayak gini. Nah, kenapa kita pilih front plane? Karena idenya kita mau bikin dia keseluruhan. Terus kita mau motong yang ini.
Ya, ini kayak bekas potongan gitu kan. Nah, kayak itu. Jadi kita harus bikin yang kayak gini. Set, 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 set. Bukan yang gini. Jadi kayak gini. Set, 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 set. Jadi kita tambahin. Kita dimension dulu deh. Jadi dihapus lagi. 65. Ini B. Dari situ sampai situ B. Terus ini apa sih? Ini B. Terus ini 15. Terus lihat nih. Ini sama ini. Itu kan dia kayak sejajar gitu kan garisnya. Jadi kita kasih dia relation. Bukan paralel tapi yang collinear. Nah, gitu. Terus lagi ini geser dulu deh. Nah, kalau dia masih under define bisa kita ubah, kita sesuaikan. Nah, terus kayak gini. Oke. Terus ini kan nggak kepake kan, kita mau pakai ini, potong aja. Sama aku tuh nggak suka yang kayak gini, kayak yang nggak suka aja, bikin yang mulus. Nah, terus ini 24, ini 16. Lihat ya bedanya. Ini kalau dengan garis, terus kita klik yang garis, bakal muncul sudut. Karena dia itu kemiringan. Kemudian kita pilih garis, satu yang titik. Kita bakal bisa ngedefinisin yang horizontalnya. Nah, 16. Terus ininya 18. Dari sini 18. Terus ini ke sini 16. Terus ininya 5. Terus apa ya? Oh, ketinggiannya 58. Dari sini berarti. Ini kan tamak kiri. Mata kita di sini ngeliat ke sana. Jadi ini tuh 58 dari yang ini sampai bawah. Dari yang ini, ya enggak? Yang ini sampai bawah. Oke, udah fully defined. Kita buat dia 3 dimensi. Ada di features, terus di sini extrude boss. Nah, bisa kita ubah. Ini namanya parameter nih. Ini namanya parameter. Dari mana? From mana sketch plane? Dari sketch yang kita buat atau dari parameter yang lain? Kalau misalkan offset kayak ini. Mulai dari 20 cm. Sketch kita di sini dia mulai dari sini. Gitu. Tapi kita sekarang maunya dari sketch plane kita aja. Terus di sini banyak parameter juga. Blind. Blind itu artinya dia kayak tutup mata gitu. Tutup mata sejauh apa? Sejauh sekian milimeter. Kalau misalkan up to vertex itu sampai titik. Jadi nanti misalkan di sana ada objek terus kita pilih titiknya, nanti dia bakal ke extrude sampai titik. Ke surface berarti sampai surface di objek berikutnya. Kalau misalkan offset berarti ada jaraknya dari tujuannya. Jadi kalau misalkan ini dari, ini tujuannya. Terus ini kalau misalkan di depannya ada body atau ini mid plane. Kalau mid plane itu kayak gini. Kalau ini kan blind, mulainya dari sketch plane. Kalau ini mid plane. Nah, kelihatan nggak? Kita sketchnya di tengah-tengah sini. Terus ke kanan sama ke kiri, ukurannya 10 cm total. 5, 5 gitu. Kita maunya blind aja blind. Kayak gitu. Panjang berapa? Panjangnya 28. Ini yang ini. Oke. Dah nih. Oke, aman ya. Lanjut, kita mau motong yang ini. Caranya bisa kita motong dari atas atau dari bawah, dari depan. Tapi paling enak dari depan. Itu dia. Jadi ngebikin sesuatu itu bikin part tuh ada banyak cara. Kita tinggal mikir aja di mana yang paling optimal. Kita pakai logika kita. Nah, udah lanjut kita mau motong itu. Oke. Otomatis kita mau bikin sketch kan. Oke, sketchnya dari mana? Kalau misalkan kalian pilih front. Oke. Berarti nanti sketch kalian ada di sini. Ini kebetulan benar. Kalau misalkan salah, kayak misalkan gini. Jadi main aman aja, kita pilih face ini ya, karena kita mau memotong dari sini. Terus ke kanan, terus ini kita pilih sketch. Dia otomatis bakal bikin plane di area sini. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kita memotong kayak gitu. Berarti sini ada garis. Gitu. Oh, ini ada informasi midpoint. Informasi kayak gitu tuh penting ya. Berarti midpoint tuh mulai dari tengah, yang ini yang orange. Atas. Itu 65 derajat. Oke. Kalau misalnya gini kan dia walaupun udah fully define, dia kan belum close kan. Kan yang sketch itu kita harus close gitu biar bisa. Nah, caranya daripada kita mau bikin garis kayak gini, kayak gitu ya. Tet, bisa-bisa aja, tapi kayak lama gitu, capek gitu kan. Ini kan cuma 4 garis, kalau misalkan banyak pusing juga kan. Caranya di sini ada convert entities. Nah, jadi kita convert garis yang ada di objek yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ada dua tipe, bisa nge-convert garis kayak gini jadi garis, atau ini balikin dulu ya, biar kelihatan bedanya. Atau kita bisa convert face yang ini. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang kita cuma butuh yang ini aja. Boleh kalian trim kayak gini. Ini belum. Terus kalian potong, extrude cut ya. Kayak gitu.
atau atau bisa langsung extrude cut. Kita disuruh milih selected contour yang mau kita potong yang mana, bisa yang ini, bisa yang ini keduanya, atau yang ini doang. Kita mau yang ini doang kan. Oke, kita selectnya itu sejauh apa, sejauh ini 28 kurangi 18, ya enggak? Ya lah. Berarti kita bisa pakai matematika di sini, kita bisa operasiin 28 min 18 dengan 10 enter. Terus sudah muter. Oke. Oke. Lanjut ya. Terus kita lanjut bikin yang bulat ini ya, di atas nih. Ingat, yang di atas ini dia tuh bukan top plane. Top plane itu ada di sini. Nih. Ini ada fitur namanya normal to gitu ya. Kita bisa ngenormalin dari suatu plane gitu. Ini bukan top plane, kita normal to. Kayak gini. Top plane tuh kelihatannya dari atas banget. Sedangkan ini namanya aux view atau view yang normal dari face ini. Jadi dia agak miring kan? Ya nggak? Logikanya coba dipakai. Agak miring kan? Jadi dia nggak benar-benar di atas banget. Jadi dia agak miring gini kan? Nah kayak gitu. Kalau percaya. Ini yang top view di sini. Aux view itu agak miring dikit. Nah kalau misalnya kita pakai ini masih salah. Karena sudutnya bisa jadi nggak sesuai gitu. Nah, aux view itu penjelasannya kayak gini. Nih, aux view. Paham nggak? Nah itulah kenapa kita akan sering pakai fitur atau tools yang namanya normal to. Oke. Kita mau normal to ini bikin sketchnya. Nah itu. Ada dua cara, sebenarnya bisa langsung gini terus sketch, itu lebih cepat banget, atau ada cara lain di mana kalian memerlukan plane baru gitu kan. Plane yang tersedia cuma 3, kalian bisa bikin plane sendiri dari sini, reference geometry di features, reference geometry terus plane, terus kita pilih referensinya mana, ini, terus sejauh apa kita mau bikin plane baru. Nah ini kan sudutnya sesuai, nah bisa kita atur karena kita maunya nempel banget, kita kasih 0. Nah otomatis dia bakal bikin plane di situ. Terus oke. Nah langsung kita pilih plane ini, plane baru ini, terus kita sketch. Oke. Tapi karena kita kejarnya yang paling optimal, otomatis kita main cepat aja. Kalau yang ini kelamaan tapi bisa dipakai juga. Nah aku maunya gini aja, kita langsung klik ini face ini, terus ke kanan, baru pilih sketch. Nah dia bakal sesuai. Nah itu ada lingkaran kan, bikin lingkaran, bebas dulu aja lingkarannya, yang penting ada di dalam nih. Nah sebelum lanjut nih lihat ya. Nah kalau misalnya kita bikin di plane ini, dia bakal benar, dia nanti bakal motong ke dalam gini. Kok motong ke atas kan, ya bakal ke atas gitu kan, bakal extrude boss kan ke atas, miringnya juga sesuai gitu. Kalau misalnya kita dari top plane, nah otomatis nanti dia plane-nya bikinnya kayak gini. Kalau nggak percaya coba ya, kita tutup dulu kan, kita hide dulu ini, kita lagi belajar sekarang. Misalkan dari top lane, terus kita bikin lingkaran sini, tuh dia bakal ngebikin plane-nya di sini, ya kan? Padahal kita mau dari sini, terus dia miring juga, nggak sesuai sama sudutnya itu, jadi salah. Jadi yang sketch ini kita buang, kita lanjut yang sketch 6. Nah, sini ada edit sketch. Ini fitur yang bisa pakai. Jadi ini sekarang kita posisinya di luar sketch, kita cuma ngeliat doang. Sekarang kita mau masuk ke sketch yang udah dibuat tadi, sketch 6 gitu. Oke, diameternya 6. Nah, daripada kita bikin 2 kali, smart dimension 2 kali, kita bisa bikin sekali aja. Tapi kita harus kasih dia relation. Pilih ini, shift, pilih ini, equal. Oke, jadi keduanya ini mereka equal sama. Terus kita smart dimension salah satu aja, 6. Kalau kita nambah satu lagi, kita bisa over define. Jadi itu. Karena udah di equal tadi. Terus ini tuh selalu 3 dimensi yang harus kita definisikan gitu. Jadi pertama ada diameternya, terus jarak dari sini ya, reference ini sama reference ini, reference vertikal sama reference horizontal. Jadi jarak lingkaran, pilih aja lingkarannya. Ke yang bagian atas tuh 7. Oke. 1, 2, satu lagi, sama jarak dari sini. Ya, 7,5. Ini juga sama. 1 udah tadi diameternya, terus ke sini. Itu 7,5. Oke, biar bayang. Ke sini. Sama yang ke atas itu 7. Udah deh, tinggal kita cara gini-gini, cara ngerubah orientasi ini pakai klik tombol di tengah. Jadi kan di mouse kalian ada 2 nih, ada 3 kan sebenarnya. Klik kiri, klik kanan, sama yang tengah, kayak yang scroll itu kalian klik aja. Oke. Terus kita extrude boss. Dia tingginya 6 mm. Oke. Kita mau yang blind. Udah deh. Terus, nah, udah kan ini? Oke, benar. Nah, terus di sini perhatiin, dia materialnya IC 1020. Nah, material tuh ngubahnya di sini. Ini di material, klik kanan, edit material. Terus kita pilih yang IC 1020, yang masa jenisnya segini. Nah, ini udah bener kan, IC 1020. Terus kita apply, udah bener, terus kita close kayak gini. Terus kita cek deh, apakah punya kita udah benar. Kita oke, langsung di sini. Lokasinya ada di evaluate. Terus di mass properties, dia masanya 553,31 gram. Kita cek apakah benar. Nah, ada pilihannya di sini. Ada 553,31. Oke. Berarti jawaban kita udah benar. Nah, kita lanjut ke yang soal kedua. Tapi sebelum itu, kalian save dulu. Ctrl S atau di sini ada ya save dulu, kita belum save sama sekali. Kalian di sini. Namanya sesuai kan? Misalnya
part 1.1. Terus ini part 1.1 nih yang udah kita buat dengan ukuran A dan B-nya 78 sama 36. Sekarang kita mau yang kedua nih, AB-nya beda, A-nya 80, B-nya 20. Otomatis kita save as dulu. Kita bikin dokumen baru. Bisa kayak gini. Bisa kalian kayak gini, terus kopas, terus masuk yang kedua. Atau save as aja. Save as. Terus ini jadi part 1.2. Oke. Ini kalau misalnya muncul ini rebuild aja. Oke, sekarang udah masuk di part 1.2. Nah, tinggal ganti A sama B-nya. Nah, tuh nih. A-nya 80, B-nya 20. Terus A-nya 80, B-nya 20. Oke. Otomatis dia ukurannya bakal beda sama yang sebelumnya. Nggak percaya? Kalian bisa double klik face ini. Atau di sini. Kan ini kita bikin extrude bus ini. Kita lihat edit sketch nih. Nih, 80 sama 20, ya kan? Ya kan? Bener kan? Ini yang terbaru, titik 1.2 yang udah dimodify. Atau kita double klik kayak ini, double klik face ini. Nih, udah benar. Kita lihat mesh-nya berapa? 590,93. Jadi answer-nya. Nah, ini baca nih. Use point. Dan cuma angka doang, nggak usah tulis satuan. Berarti 590,93. Bisa dikopas aja sebenarnya. Nah, kayak gitu. Cuman dua digit setelah disignal. Oke, apakah kita benar? Kita bisa cek di kunci jawabannya. Benar, 590,93 gram. Yang pertama juga benar. Pastinya jawaban kalian udah benar. Oke. Terus kita juga akan belajar satu hal tentang measure. Jadi di evaluate di sini ada measure. Nah, ini fungsinya untuk mengukur. Misalkan dari sini ke sini itu berapa? Sorry, kayak gini. Sini ke sini. Nah, itu dia jaraknya 80 mm. Oke, itu aja sih. Kalau ini berarti kita udah benar jawabannya. Nah, apalagi ya? Yaitu tentang kita cobain fitur-fitur deh. Kita coba fitur yang bakal ngebantu tugas pendahuluan kalian. Oke, di sini ada tangent relation. Tangent relation tuh kasusnya kayak gini. Kalau kita bikin sketch defraud. Nah, terus kita mau bikin kayak gini. Misal nih. Kayak gini misalnya. Tangent relation itu ada di sini. Nah, ini. Ini bakal kalian temui. Kalau misalkan kalian bikin lingkaran nyambung-nyambung. Nah, ini kalau misalkan sesuai ketentuan soal kita maunya tangent gitu ya. Pasti dia tangent. Gitu. Kadang dia nggak tangent gitu. Terus kita juga akan belajar tentang revolve boss. Tadi kita udah belajar tentang extrude boss kan. Sekarang tentang revolve boss. Dia itu kayak gini. Set kita mau revolve yang ini, terus axisnya kita pilih yang ini misalnya. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak? Paham nggak maksudnya nggak? Dari sketch tadi itu diputerin set 360 derajat gitu ya. Bisa kita ganti muternya seberapa jauh di edit features. Kalau tadi kita masuk ke edit sketch, kita coba bisa coba edit features berapa derajat. Misalnya kita cuma mau 3/4-nya, berarti berapa? 270 derajat gitu. Oke, revolve boss udah. Terus kita juga akan belajar tentang linear sketch pattern. Jadi kayak gini. Misal aja nih ya. Misal kita mau bikin kayak gitu. Oke. Linear sketch pattern itu kayak gini. Misalnya kita mau bikin gerigi gitu ya. Geriginya bentuknya kayak gini. Pastiin close. Oke. Nah, bikin kayak gitu. Oke, linear sketch pattern itu kita mau bikin dia replikasi. Tapi dia face-nya terus linear sketch pattern. Ke arahnya bisa diarah ke sana misalnya. Sebanyak, kalau misalkan ini 3, berarti dia ada 3 tuh, 2, 3. Nah, kita mau misalnya sejauh jangan sejauh 15. Kita mau bikin dia 10. Nah, gitu. Terus
Start bos ke arah sana. Terus kita pilih up to surface, kita pilih surface yang ini. Terus oke, begitu. Linear sketch pattern kita udah belajar. Terus kita mau belajar tentang fillet. Fillet itu kayak gini. Jadi fillet itu ada dua, fillet di sketch, ini sini, sama fillet di sini di features. Fillet itu kayak gini. Ini tuh akan kita pelajarin lebih mendalam di modul 7 tentang manufacturing gitu. Jadi fillet itu kayak gini. Kita pilih yang ini, terus misalnya dia radiusnya 3, gitu. Fillet itu kayak gitu. Terus chamfer itu, terus fillet itu ya cuma pilih satu ya, bisa pilih dua gitu langsung, atau 3 atau berapa. Ini satu misalnya. Gitu. Chamfer itu kayak gini. Sorry. Kayak gini. Yang garis misalnya 4. Itu chamfer. Oke, udah belajar. Oke, terus tools, mass properties sudah belajar, measure, power trim, edit feature, edit sketch, normal to suppress. Nah, suppress kita belum belajar ya. Jadi suppress itu kayak apa? Suppress itu contohnya kayak gini. Nah, suppress itu di sini. Kita klik kanan, terus ini ada opsi suppress. Jadi kayak kita tekan dia. Nah, ibarat kayak gini, kita lihat langsung ya, kita suppress. Nah, kita bisa ngilangin dia. Tapi kita nggak ngapus dia. Beda sama ngapus. Kita Ctrl Z ya, kita balikinnya. Kalau misalkan ngapus itu, dia kayak gini, terus kita delete. Nah, itu delete, hilang selamanya. Nah, sisa sketch-nya doang. Balikin. Suppress itu kita untuk nge-hide dia untuk sementara gitu. Nah, atau bisa kita geser-geserin nih. Ini suppress yang ini. Sini suppress yang ini. Nah, itu suppress namanya. Contohnya, kalau misalkan kayak gini, itu dia beratnya kayak 590,93 gram. Kalau misalkan kita suppress yang ini, dia beratnya jadi 508 gitu. Suppress sudah pelajarin, and then bikin plan udah belajar, sama enhancing design workflow. Oke, plan udah belajar. Terus yang terakhir tentang enhancing design workflow. Jadi kalian bisa ngebayang lah, kalau misalnya kita mulainya terstruktur gitu ya, kerjaan kita bakal rapi. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian di tugas pendahuluan, karena modul ini atau minggu ini, modul 3 ini bakal menjadi modul yang paling banyak yang harus dikerjain gitu. Karena TP ada 3 soal, terus tugas praktikumnya nanti ada sekian soal gitu. Jadi surprise. Jadi modul ini bakal krusial karena kalian harus terbiasa untuk belajar gimana cara belajar, learn how to learn. Jadi di sini harapannya kalian bisa belajar sendiri gitu, nggak melulu dari praktikum doang. Di sini ada modul yang bisa kalian ini ya pelajari sendiri fitur-fiturnya. Kalau misalkan mau dituntun ya kelamaan, belajarnya kelamaan. Kalian bisa coba-coba sendiri aja. Oke, sekian dari aku tentang panduan modul 3 ini. Semoga membantu kalian dalam pekerjaan tugas pendahuluan maupun tugas praktikum nanti. Ditunggu di Ganesha. Terima kasih.